Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan willing saya kalian jaga kesehatan, banyak makan vitamin C ya, terutama untuk menjaga kesehatan. Kemudian jangan lupa kalau bepergian bawa masker. Ya, jaga jarak dengan teman dan selalu cuci tangan. Ingat kita sedang dalam keadaan darurat COVID-19 ya. Nah, tetapi dengan adanya musibah tersebut kita tidak akan patah semangatnya untuk belajar dari rumah. Kalian bisa melihat video-video saya untuk belajar di rumah. Apabila kalian lupa, kalian bisa putar kembali video saya ya. Kalian bisa lihat di YouTube ya, dan diputar kembali di web saya. Apa webnya? https://2 yuk belajar online tema 9.000 webhostapp.com ya. Nanti kalian buka web saya supaya kita ramai ya. Kalian bisa berkomentar di sana. Di sana sudah ada chatnya sehingga kalian bisa langsung berkomunikasi dengan saya ya. Kita hari ini akan memasuki sub tema 2 tentang pemanfaatkan kekayaan alam di Indonesia. Nah, bagaimana pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia? Nah, sekarang kita mengamati gambar di bawah ini. Kita lihat dulu saja ya. Ya, ini adalah ada gambar sungai dan gambar pohon. Coba sekarang kita manfaat sungai dan pohon apa kemarin? Ya, kita tahu manfaat sungai adalah selain untuk mengalirkan air, juga sebagai tempat hidup-hidup makhluk hidup seperti ikan dan sebagainya. Serta kalau kita manfaatkan bisa untuk membuat apa kemarin? Ya, kalau di bendung untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Ya, banyak untuk mengairi sawah, untuk apa namanya? Kalau baik sebagai tempat rekreasi juga bisa. Nah, ini. Ya, itu kalau ada bendungan di bendung itu kan ada sebagai tempat rekreasi. Kemudian ini ada pohon ya. Apa kegunaan pohon? Banyak sekali kegunaan pohon di samping kita ambil batangnya atau pohonnya, daunnya, buahnya. Pohon juga untuk memproduksi oksigen dari kegiatan fotosintesis. Ya, ini menghasilkan oksigen sehingga udara kita akan selalu bersih. Kita menghirup udara yang sehat. Ya, ya kita lanjutkan. Ya, ya ini tadi semanfaat sungai dan pohon ini ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita berlanjut ke pembelajaran 1. Ya. Nah, ini sebagai pengantar bahwa banyak sumber energi di sekitar kita. Atau di negara Indonesia itu banyak sekali sumber energi. Dan kita harus memanfaatkannya secara maksimal. Nah, ini kita lihat, ini gambar di bawah, ini ada seorang apa ya? Ini tukang bakso ini. Tukang bakso. Nah, tukang bakso ini membawa gerobaknya dan bakso itu akan dimakan ketika masih hangat atau masih panas ya. Panas atau hangat lah. Belum dingin. Nah, untuk menghangatkan atau memasak bakso ini pedagang ini menggunakan bahan bakar ini yang disebut dengan gas LPG. Iya, nah ini. Jadi pemanfaatan gas LPG ini merubah energi kimia ini menjadi energi panas ya. Sehingga bisa digunakan untuk memasak. LPG itu singkatan apa ya? Singkatan liquid petroleum gas ya. Kalau kita kan liquid petroleum gas ya. Ya, jadi kita ngomongnya LPG begitu ya, itu dari bahasa asing. Nah, gas LPG ini diperoleh dari apa? Ini pengolahan dan penyaluran gas alam, berarti diambil dari alam ini. Ya, dirubah menjadi energi panas untuk memasak di sini, ya. Disalurkan melalui selang ini. Nah, kita harus hati-hati menggunakan gas LPG karena gas LPG itu mudah meledak. Nah, itu salah satu contoh penggunaan energi di
Indonesia. Nah, sekarang kita dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali energi yang digunakan dan perubahan energinya. Seperti ini. Seperti kegiatan ini. Kegiatan anak bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan apa? Nah, tentunya angin ya. Iya, angin. Angin. Ini. Perubahan energinya apa? Bisa energi angin menjadi energi gerak. Nah, karena kan itu menjadi bertenaga itu. Layarnya terus bergerak gitu. Nah, ini dirubah. Kemudian yang bawahnya. Ini ibu sedang menyetrika. Perubahan energinya apa? Setrika ini dari mana? Kalau sekarang tidak ada setrika dari itu ya. Dari arang itu tidak ada. Sekarang semuanya, hampir semuanya dari listrik. Berarti apa? Sumber energinya dari listrik. Maka perubahan energinya adalah dari energi listrik ke energi panas. Ya, energi listrik menjadi panas. Kemudian yang bawahnya. Yang bawahnya ini adalah orang sedang, ini sate apa ya? Ini kalau sate seperti ini ya, jagung bakar lah. Ini sedang masak jagung bakar atau membakar jagung bakar atau apalah ini ya. Atau boleh sate boleh. Ini gambar yang ketiga ini adalah perubahan energinya. Ini orang sedang membakar jagung bakar. Ini terjadi perubahan energi ya. Perubahan energinya yaitu dari energi kimia. Arang itu energi kimia sebenarnya. Energi kimia menjadi energi panas. Ya, itu paham ya. Kemudian nomor 4 itu ada bapak-bapak yang sedang apa ini? Sedang membuat garam. Ini tentunya di daerah pantai ya atau pesisir. Ini energi yang terjadi, pemanfaatan energinya, energi apa? Memanfaatkan energi matahari. Iya. Ini perubahannya apa? Dari energi matahari menjadi energi panas. Nah, karena yang digunakan energi panas di sini ya. Iya. Kemudian yang bawah ini sedang memblender ya. Ibu ini sedang memblender. Memblender apa ini? Buah atau apa? Nah, perubahan energinya apa? Dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, itu. Nah, kita bisa analisa lagi ya. Ya, kalian bisa menyebutkan yang lainnya ya, banyak sekali perubahan energi. Nah, jadi perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Ini contohnya ada energi gerak menjadi energi listrik. Ya, ini contohnya pembangkit listrik tenaga air atau angin. Ini adalah listrik tenaga air. Air itu menggerakkan turbin, jadi energi gerak itu. Kemudian dirubah menjadi energi listrik oleh dinamo atau generator besar atau dinamo besar atau generator boleh. Bisa digerakkan oleh angin juga. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya tenaga kimia, energi kimia di sini. Ini energi kimia menjadi energi listrik. Adakah itu? Ada. Dengan pembangkit listrik tenaga diesel misalnya. Kemudian ada lagi energi kimia menjadi energi gerak. Apa itu? Energi kimia menjadi energi gerak. Sepeda motor dengan bensin. Ya, dengan bensin itu akan menjadi energi gerak. Ya, ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini adalah apa namanya, orang sedang panen padi ini ya. Nah, ini Bang, jadi untuk ayo membaca ini, saya baca saja ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di sumber daya alam itu dibedakan dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui.
Nah, seperti telah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, jadi sumber daya alam itu yang dapat diperbaharui. Ini sumber daya alam yang apabila dipakai itu akan ada lagi, tidak akan habis. Meskipun kita telah menggunakannya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak habis ini, kita harus mengelolanya dengan baik. Contohnya adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, ini. Contohnya ini hasil pertanian, sekali lagi, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sebaliknya, ada sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Nah, tadi ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu akan habis pakai. Jadi sekali dipakai akan habis. Contohnya, ini minyak bumi, batu bara, gas, dan barang tambang lainnya. Minyak bumi itu kalau sudah dipakai sudah habis. Kita tidak bisa menciptakan minyak bumi. Batu bara dipakai habis, gas dipakai habis. Itu membutuhkan ribuan tahun untuk kembali ada atau terbentuknya minyak bumi itu ribuan tahun, atau batu bara itu pun belum tentu bisa. Nah, ini jadi tidak dalam waktu singkat dapat menciptakan, membutuhkan proses yang sangat panjang. Kemudian yang berikutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini dibedakan jadi sumber daya alam bukan logam, sumber daya alam logam, sumber daya alam industri. Nah, yang sumber daya alam bukan logam seperti aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian yang sampingnya sumber daya alam logam, ada emas, ada perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, tembaga, timah, tembaga, ya. Ini adalah sumber daya alam logam. Sumber daya alam industri yang untuk industri, ada berlian untuk perhiasan, ada belerang untuk bahan bangunan, fosfat juga, gamping untuk bahan bangunan, batu kapur untuk bangunan, yodium, asbes, gipsum. Ini kebanyakan untuk bahan bangunan. Nah, ini manfaatnya itu banyak ya. Aspal ini misalnya untuk pengaspalan jalan, pengarahan jalan. Kemudian emas untuk perhiasan dan sebagainya. Ini kemudian besi, pasir besi, besi itu untuk bahan besi. Ini buat bahan bangunan dan sebagainya. Ya, ini kegunaan dari alam. Nah, sekarang kalian bisa melihat, mencari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, peternakan dan sebagainya yang ada di tinggalmu atau kabupaten atau provinsimu. Nah, ini kalian bisa browsing, ya. Kalian bisa browsing hasil pertanian sumber daya alam di Indonesia misalnya, ya. Nah, kita bisa browsing ini. Nah, ini sumber daya alam, pertanian misalnya, ya. Pertanian boleh, atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui di Indonesia, ya. Ya, bisa browsing lah, apa munculnya apa begitu, ya. Nah, ini kalian bisa lihat sumber 9 di Indonesia atau sumber daya alam. Nah, ini bisa. Atau kita lihat sumber daya alam misalnya di Indonesia kan ada pertanian, perikanan, ya. Kita browsingnya spesifik saja sumber daya jangan diperbaharui, tapi ini alam pertanian dan perkebunan. Nah, ini perkebunan dan perikanan. Nah, ini adanya diatur oleh filter, ya. Kita lihat. Nah, ini potensi dan persebaran sumber daya alam dan perkebunan ini kita browsing saja.
penyuling. Kita lihat apa saja coba. Nah, untuk potan panas. Nah, ini banyak sekali ini. Ya. Ini mana ya? Wah, ini tidak bisa menjawab ini. Kita jawab saja. Nah, ini coba. Oh, ini tadi. Ya. Kita lihat yang lain. Pertanian dan perkebunan di Indonesia. Ini. Nah, ini persebarannya banyak sekali. Nah, kalian bisa browsing di sini. Sawah, tegalan, karangan dan sebagainya. Ya. Iya. Misalnya ini di Bukit Tinggi, penghasil apa ini? Daerah penghasil agave. Agave itu tanaman hias ya, di Bukit Tinggi ada avokat, ada beras, ada bawang. Ini kalian bisa browsing ya, ada cengkeh. Nah, ini banyak sekali ini ya. Kalian bisa browsing saja. Misalnya contohnya beras ya. Beras ini di kebanyakan itu di Pulau Jawa. Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Sumatera. Ini banyak sekali. Nah, ini beras misalnya, penghasil beras. Nah, kita bisa mencari apa namanya di apa namanya ya, di Google ya. Nah, berikutnya kita ini nanti di sini ya, hasil pertanian, hasil pengumuman, hasil perkebunan tadi sudah ada sekali, banyak sekali. Salah satunya misalnya hasil pertanian tadi beras ya di Pulau Jawa dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan menambah pemahaman tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, tadi saya sudah kita browsing lagi ya, ini bahan tambang organik, bahan tambang logam, bahan tambang untuk industri. Mungkin kita tidak mendapatkan semuanya ya, kita tidak mendapatkan semuanya, tapi paling tidak kita dapat. Nah, ini saya lihat ini ada sumber daya alam yang di daerah di Jawa Tengah ini. Bahan tambang yang ada di Jawa Tengah. Contohnya ini ada yang jelas ini ya. Ini di Cilacap ini ada minyak bumi. Minyak bumi di Cilacap. Di Cepu juga ada. Di Cepu minyak bumi itu di Cilacap. Kemudian pasir besi juga di Cilacap. Kemudian ada yodium di Semarang. Ini ada banyak sekali ini ya. Nah, kita kembali ke bacaan. Jadi misalnya kita bahan organik. Bahan organik itu seperti apa ya, bahan tambang organik ya. Bahan tambang organik itu seperti minyak bumi. Ya. Itu adalah bahan tambang organik. Tadi di Cilacap. Bahan tambang logam misalnya pasir besi juga di mana? Di Cilacap. Kemudian ada bahan tambang untuk industri. Bahan tambang untuk industri itu apa ya? Ya mungkin seperti apa namanya di Aji Barang itu ada itu pembuatan semen itu bahannya itu kan dari apa fosfat apa dari apa ya itu di Karangbawang Kecamatan Aji Barang itu ada itu ya. Nah, itu sumbernya ada gamping dan sebagainya atau blade gamping ya gamping tadi ada ini. Nah, sekarang kita lanjutkan bawahnya ya. Jadi negara kita itu kesimpulannya ini sebagai penghasil barang-barang tambang yang banyak sekali ya. Ada minyak bumi, ada gas alam, ada tembaga, ada emas. Ini kekayaan kita. Ini dimanfaatkan ya. Tentunya dimanfaatkan oleh negara untuk membiayai semua pembangunan yang ada di Indonesia. Pembangunan itu secara fisik misalnya membangun jalan, membangun infrastruktur, kemudian untuk kegiatan pendidikan berarti yang kalian bos dapatkan itu adalah dari hasil-hasil sumber daya alam kita ya, sumber daya alam kita. Jadi kalau kalian bisa sekolah gratis itu sumbernya adalah dari sana ya. Nah, kemudian kalian telah mengetahui kekayaan persebaran sumber daya alam berdasarkan bendanya. Itu sumber daya alam dibagi menjadi dua ya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Ya maaf ya, ini saya di rumah jadi ada anak-anak yang mungkin bisa mengganggu ya ini karena saya di rumah ini
melakukan pembelajaran dari rumah ya. Nah, kembali ke sini, sumber daya alam hayati ini berupa makhluk hidup. Jadi hayati ini adalah hayat ilmu, jadi hayat ya, hidup ya. Jadi sumber daya dari makhluk hidup. Non hayati ini yang bukan makhluk hidup. Nah, kalian bisa mencari tadi ya, tadi sudah saya sebutkan, kalian bisa browsing itu sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, sumber daya alam itu adalah digunakan sebagai modal untuk pembangunan. Nah, itu sumber daya alamnya tadi ya, hayati dan non hayati sebagai modal utama pembangunan. Selain dari pajak, ya tentunya ya. Jadi sumber daya alam itu adalah modal pembangunan selain dari pajak. Nah, misalnya bahan tambang, hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Di desa kita ada itu ya, hasil pertanian yang sudah diekspor ke negara lain. Misalnya apa? Produksi gula kristal itu ada yang sudah mengekspor ke negara lain. Hanya mungkin jumlahnya masih kurang ya. Ini di desa kita ada itu penghasil gula kelapa ya, gula dibuat dari kristal itu ya. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Nah, ini kita lihat ini adalah hasil gambar ini adalah orang sedang hasil tambang ya, mengolah hasil tambang. Nah, banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan kegiatan ekonomi misalnya seperti hasil pertanian tadi ya, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan. Hasil pertanian seperti beras, ya, bawang merah, bawang putih itu juga hasil. Kemudian hasil perkebunan misalnya ada kopi, ini diekspor luar negeri. Di tempat saya juga sudah ada rintisan untuk membuat kopi, pekebun kopi nanti untuk diekspor atau dijual dalam bentuk kemasan. Kemudian ada perikanan biasanya perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yang punya itu kubang ya. Nah ini. Kemudian perikanan laut tentunya ditambak atau nelayan itu. Kemudian peternakan. Ada peternakan kambing, ada peternakan sapi, ada peternakan kuda. Ya, diambil susunya mungkin, diambil dagingnya, atau diambil telurnya. Kemudian ada pertambangan. Nah, ini di pertambangan biasanya di daerah Kalimantan ini banyak sekali. Kalau di Jawa di Cilacap. Ya, pernah kalian ya ke Cilacap situ ya, itu kan ada minyak bumi. Nah, salah satu sumber daya alam yang kita miliki ini adalah lagi berupa kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini digunakan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Jadi, minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Nah, ini merupakan kegiatan minyak sawit yang ada di Sumatera ya, kebanyakan di Sumatera ini, di Pulau Sumatera. Nah, produk-produk tersebut itu adalah untuk menopang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ya. Nah, contohnya masih banyak sekali. Ya, seperti perikanan, kelautan dan sebagainya. Nah, ini. Nah, kalian juga bisa membuat wawancara. Kemarin pedoman wawancaranya pada pertemuan berapa ya? Kemarin pada tema 1 sudah ada. Kalian bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitarmu, misalnya kepala desa, Pak RT atau kakakmu ya, untuk mewawancarai laporan hak dan kewajiban kita. Ini materinya apa ini ya? Pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini tentang pemanfaatan sumber daya alam. Ya, yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, pemanfaatan sumber daya alam di sekitarmu itu apa? Kalian bisa mewawancarai tetangga kalian atau orang tua kalian. Nah, ini di sini misalnya ini di nama kalian ya, pertanyaan yang diajukan misalnya apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban lingkungan alam. Namanya jawaban mereka itu apa ya. Nah, kemudian narasumbernya juga ditulis siapa. Kemudian pertanyaannya misalnya ini apa. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Ya, seperti pedomannya itu seperti pada pertemuan yang keberapa itu ya. Nah, ini. Kemudian setelah wawancara kalian bisa mengambil suatu kesimpulan ya. Kesimpulan misalnya bahwa
sumber daya alam penting untuk dipelihara oleh manusia supaya manusia tetap terpenuhi kebutuhan sumber energinya. Misalnya seperti itu. Nah, demikian pembelajaran dari kami dan bisa kalian baca kembali, dibuka kembali ya. Lalu nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di akhir pembelajaran. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.